Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin hari makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang 5 prinsip orang Tionghoa yang membuat dia sukses dan kaya 7 turunan. Wah, luar biasa. Mari kita belajar. Menjadi kaya dan sukses dalam memenuhi segala kebutuhan finansial tanpa hambatan memang sudah menjadi keinginan mayoritas manusia di dunia. Hal ini mungkin sudah dibuktikan oleh para orang asli Tionghoa atau orang yang berdarah campuran Tionghoa yang identik dengan kesuksesannya dalam bekerja maupun berbisnis. Karena kegigihan dan keuletannya, mereka mampu menguasai hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Bisa dibuktikan oleh salah satu pengusaha sukses sekaligus pendiri satu perusahaan yang berdarah Tionghoa Indonesia itu Robert Budi Hartono. Total kekayaan Hartono 2012 mencapai 6,5 miliar dolar Amerika yang menempatkan dirinya sebagai orang terkaya ke-146 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Meskipun begitu, kesuksesan seseorang memang tidak dapat ditentukan dari suku atau etnisnya saja, melainkan dari diri kita sendiri. Tapi tidak ada salahnya juga kita belajar beberapa prinsip orang Tionghoa yang memungkinkan bisa membuat kita bisa sukses 7 turunan. Satu, bagi orang Tionghoa, bekerja dengan lebih keras, rajin, ulet, gigih memang sudah mendarah daging. Menjadi orang yang rajin, gigih, ulet, pekerja keras dibandingkan dengan orang lain memang sudah bawaan sejak lahir dari orang Tionghoa. Jika biasanya orang-orang menggunakan waktu libur mereka untuk beristirahat atau bersantai di rumah, hal ini justru tidak berlaku bagi orang Tionghoa. Mereka akan lebih memilih untuk tetap bekerja atau berbisnis di hari pekan demi menambah pundi-pundi kekayaan. Maka tak heran jika orang Tionghoa bisa lebih maju dari segi finansial dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, makan bubur dulu sebelum sukses, baru makan nasi setelah sukses. Pepatah ini hampir mirip-mirip dengan pepatah berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Yang sama artinya orang hidup harus bersakit-sakit dahulu baru nanti bersenang-senang kemudian. Jadi saat kita belum ada pada posisi kesuksesan dalam hidup, kita harus lebih banyak menahan diri dan ego untuk segala keinginan kita. Yang walaupun rasanya tidak enak, tetapi tidak mengapa. Setelah sukses nanti kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Tiga, pantang menjalani gaya hidup mewah dan lebih mengutamakan berhemat. Hidup hemat sedari kecil begitu ditekankan oleh kebanyakan suku Tionghoa. Kebanyakan suku dari Tionghoa lebih memilih membeli sesuatu dengan menggunakan uang cash ketimbang dengan kartu kredit atau cicilan. Jika merasa uang mereka belum cukup untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan, mereka akan memilih untuk menunda dan menabung terlebih dahulu. Selain itu mereka juga menganut prinsip 70% banding 30%, yang dimana 70% penghasilan mereka akan untuk ditabung dan diinvestasikan, barulah sisanya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. 4. Katanya sih kalau mau buka usaha salah satu syaratnya harus bisa senyum dulu. Kebanyakan orang Tionghoa yang mulai terjun ke dunia bisnis akan berdagang dengan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bisa tersenyum dan ramah pada pelanggan. Mereka percaya jika mereka bisa tersenyum dan ramah dalam melayani pelanggan, maka usaha dan bisnis akan dijalankan akan laku alias laris manis. Karena menurut mereka juga, salah satu faktor kesuksesan adalah dalam usaha bukan hanya tentang harga yang murah, tapi lebih ke pelayanan yang diberikan terhadap pelanggannya. 5. Berpikir untuk mewariskan kekayaan pada generasi berikutnya. Sebagai orang yang pekerja keras, gigih dan ulet, orang Tionghoa juga dikenal dengan kebijaksanaannya. Pun mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Lebih jauh daripada itu, mereka memikirkan bagaimana kesuksesan yang mereka raih saat ini itu bisa dirasakan oleh anak cucunya nanti. Maka tidak heran kalau banyak orang Tionghoa yang sukses dan turun-temurun terus hingga ke akhir generasi penerusnya. Demikian sahabat podcast M116, apa yang kita pelajari, beberapa sifat yang dikatakan tadi itu diajarkan oleh firman Tuhan. Menjadi orang yang rajin, bekerja keras, lalu melakukan semua yang terbaik adalah tugas kita. Dari selagi muda, kita harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam surat Timotius, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam kekudusan, dalam kesucian. Kita tahu dengan jelas bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa dipercaya. Bisnis yang bisa dipercaya berarti tidak main tipu-tipu, tidak main bohong-bohong, tidak main janji lalu tidak bisa dipenuhi. Juga Tuhan memanggil kita dalam Amsal bahwa kita harus rajin seperti semut yang sekalipun tidak ada pemimpinnya, tetapi dia bisa menyediakan makanannya pada musimnya. Selama waktu bisa bekerja, dia terus akan bekerja. Kita melihat bahwa ada banyak anugerah umum yang diberikan kepada banyak suku di dunia dengan kelebihannya masing-masing.
Saya mendoakan setiap sahabat perjalanan sukses dalam finansial, dalam karir, dalam iman, dalam karakter, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.